Kota Semarang dahulu memiliki rumah pemotongan hewan atau RPH, atau sering disebut abattoir modern di masa kolonial Belanda. Slaghuis atau rumah pemotongan hewan yang satu ini dibuat dengan tujuan melayani kebutuhan masyarakat Semarang akan pasokan daging yang higienis. RPH Kabluk bisa dibilang menjadi salah satu landmark atau penanda kawasan menuju Semarang bagian timur. Semarang Slaghuis diresmikan pada pertengahan tahun 1929. Bangunan ini menggantikan rumah potong hewan tradisional yang ada di Kampung Jagalan Semarang, yang merupakan industri jagal paling terkenal di kota Semarang. Pencetus ide dari pembangunan abattoir ini adalah Dr. Jan Stephenson, seorang ahli peternakan dan dokter hewan pertama di Semarang, yang juga menjabat sebagai Hoofdirecteur van de Veterinair and Hygiënische Dienst op Semarang. Oke, selamat pagi Sobat Sejarah. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian diberi kesehatan. Oke, video saya kali ini saya akan menelusuri sebuah bangunan tua yang dulunya sempat digunakan sebagai sebuah kantor RPH atau singkatan dari rumah penyembelihan hewan di Semarang, yang saat ini sudah terbengkalai, yang berada di daerah Semarang Timur ya. Oke, bagaimana isi di dalam RPH tersebut saat ini? Saksikan video saya, jangan lupa. Saya tetap mengingatkan untuk selalu support video saya dengan menekan tombol subscribe dan like, serta tinggalkan komentar jika ada saran dan masukan. Oke, tak perlu berlama-lama saya opening. Kita saksikan bersama-sama. Inilah explore gedung tua RPH di Semarang. Oke, Sobat Sejarah, ini kondisi saat ini RPH Kabluk Kota Semarang yang sudah ditumbuhi banyak semak-semak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah kondisi gedung RPH Kabluk Kota Semarang. Menurut informasi, gedung ini kerap digunakan para pemulung dan anak jalanan biasanya untuk beristirahat di sini. Ini di sini ada tikar. Dahulunya kerap digunakan untuk beristirahat. Lokasinya sudah ditumbuhi banyak semak-semak. Dan ini pintu masuknya ya. Sebelum masuk ke pintu masuk, di sini ada sebuah prasasti. Di sini ada sebuah prasasti yang didedikasikan untuk Dr. Jan Stephenson. Beliau adalah seorang direktur yang menangani tentang hewan penyembelihan dan
kebersihan Kota Semarang. Dalam prasasti ini ditulis tanggal 1 Juli 1929. Ini adalah pertama kali dibuka oleh pemerintah Kota Semarang pada tanggal 1 Juli 1929. Ini kita lihat-lihat dulu. Sedikit cerita tentang gedung RPH ini, atau lebih dikenal dengan Abattoir Kabluk. Dalam bahasa Belandanya adalah Slaghuis Semarang, atau rumah penyembelihan hewan. Ini diprakarsai oleh Dr. Jan Stephensi yang kemudian dibantu oleh arsitek ternama Hindia Belanda kala itu, yaitu Insinyur Herman Thomas Karsten, yang kala itu sebagai pemrakarsa sekaligus arsitek tata kota Semarang. RPH Kabluk ini terbengkalai sejak tahun 1995. Dahulu areal RPH Kabluk ini seluas 3 hektar. 3 hektar itu sebelah sini ini. Ini dahulunya adalah tempat pemotongan hewannya, dan gedung ini sendiri itu kantornya. Areal yang sebelah barat itu digunakan oleh swalayan Lotte-Mart. Dibangun swalayan Lotte-Mart di situ. Jadi yang tersisa hanya kantoran ini aja. Oke, saya akan coba memasuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atapnya, ternitnya sudah bolong. Sebelah sini dulu kali ya. Nah, menurut informasi, tempat ini pernah digunakan para pemulung dan orang-orang jalanan untuk beristirahat, untuk bermalam juga. Dan konon katanya kamar mandinya masih berfungsi kala itu. Ini kamar mandinya. Ini ruangannya sangat besar. Ruangannya sangat besar ini. Jadi salah satu ciri bangunan kolonial itu setiap ruangan itu tembus ya teman-teman. Jadi antara ruangan satu dengan yang lain itu terhubung. Ini atapnya bocor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada ruangan kecil, mungkin gudang ya. Ada tangan di sini.
Ini dapur mungkin ya. Oh, sebelah sini ini halaman belakang ini. Ini ruangannya cukup besar. Mungkin dahulunya sebagai kantor atau apa. Ada apa ya yang tersisa ya, ini satu ruangan, 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 ruangan ini aja. Tadi ya ruangan. Oh, 6 sebelah sana itu. Ini halaman belakangnya, sobat sejarah. Aku sebenarnya mau ke sana, mau lihat halaman belakang. Coba nanti lewat sebelah sana ya. Oke, cuman itu aja yang bisa saya perlihatkan untuk sobat sejarah. Jadi ini begitu pintu masuk ya. Di sebelah kiri ada ruangan yang menyambung ke ruangan sebelah. Kemudian menyeberangi koridor ini ada ruangan besar. Mungkin yang sebelah sini ini tadi dapur ya. Sebelahnya ada ruangan kecil. Kemudian yang sebelah sini ini mungkin kantor atau apa, saya kurang tahu. Tapi ini sedikit besar. Ini ruangannya sedikit besar ini. Oke. Cuman itu aja ya. Dan saya coba lihat tuh halaman belakang. Oke, ini saya sedang mencoba melihat di halaman belakang ya. Oh, ini bekas kamar mandi sobat sejarah. Oh, mungkin kamar mandi ini yang digunakan ya, yang katanya waktu itu airnya masih mengalir. Ini halaman belakang, mudah-mudahan tidak ada ular ya. Ini sangat ribut sekali ya. Aku harus membuka jalan untuk sampai ke halaman belakang. Akhirnya sampai juga. Ini ya, kalau pintu ini dibuka, ini nanti akses masuknya lewat sini. Dan ini halaman belakangnya bisa untuk parkir ya. Tapi lihat bangunannya, sudah tidak terlihat lagi. Dahulu bagian ini yang saat ini ya dibangun lote grosir itu, bagian situ itu lebih digunakan untuk pemotongan hewan. Jadi luas bangunan ini dahulu 3 hektar,
Tapi karena sudah tidak digunakan, bagian yang sebelah barat ya, sebelah sana, itu dibangun Lotte Mart. Hanya menyisakan satu bangunan yang ini dahulunya digunakan kantor. Saat ini terbengkalai. Akses masuknya sangat susah. Oke, sobat sejarah, mungkin sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan mengenai RPH Kabluk, atau orang Semarang lebih menyebutnya batu air Kabluk, yang dibangun oleh Insinyur Herman Thomas Karsten, yang diprakarsai dengan ide pemikiran oleh Dr. Jean Stephen C. Yang konon katanya informasi yang saya dapat itu pelopor dari bangunan ini, Dr. Jean Stephen C. itu tidak pernah menyaksikan langsung bangunan ini dibangun, karena beliau sudah meninggal sebelum bangunan ini rampung. Oke, sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel saya, agar kalian bisa mengikuti video-video saya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.